Dulu Lingga dingin, egois, dan tak pernah memakai cincin pernikahan mereka. Kini dia memakainya dengan penuh cinta, memberikan kalung safir mahal, dan menari di bawah cahaya bulan. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Saat Safa jatuh tak sadarkan diri di pelukannya, Lingga harus menghadapi kenyataan paling kejam, menyelamatkan cinta sejatinya, atau anak yang mereka nantikan. Simak cerita selengkapnya di episode 32 ini. Mas ini. Lingga tersenyum kecil karena Safa terkejut melihat cincin di jari manisnya. Kamu pakai cincin pernikahan kita, Mas. Safa ingat sekali jika Lingga tidak pernah memakai cincin pernikahan mereka. Lingga hanya melingkari jarinya dengan cincin pertunangannya dengan Safa. Tapi Lingga sudah lama melepas cincin itu dan membiarkan jarinya kosong tanpa cincin yang mengikatnya sama sekali. Dan kali ini, Safa melihat Lingga memakai cincin pernikahan mereka. Mas sudah pakai cincin ini sejak Mas yakin dengan perasaan Mas sama kamu. Sejak Mas menyatakan perasaan Mas sama kamu, tapi kamu mungkin tidak menyadarinya. Safa tak merespon apa yang Lingga katakan. Tapi dia sadar jika itu wajar terjadi karena ingatannya yang semakin kacau akhir-akhir ini. Dia sampai membuat catatan tentang hal-hal kecil yang harusnya ia ingat di luar kepala agar tidak melupakannya. Maaf karena dulu Mas justru masih memakai cincin pertunangan Mas dengan Siva. Gak apa-apa Mas, lupakan saja karena itu masa lalu. Sekarang aku senang karena kamu mau memakainya. Safa menatap jari Lingga yang panjang dan ramping namun terlihat berotot. Jari Lingga memang termasuk memiliki jari yang cantik, namun bukan berarti lentik seperti wanita. Jari Lingga benar-benar terlihat bagus, apalagi memakai cincin seperti itu. Mas akan selalu memakainya. Sampai kapanpun akan tetap memakainya. Lingga masih menggenggam tangan Safa dan enggan melepaskannya. Tapi Mas punya sesuatu buat kamu. Sesuatu. Safa tampak mengernyit. Lingga mengambil sesuatu dari saku jasnya tanpa melepaskan tangan kirinya yang menggenggam tangan Safa. Maaf karena Mas tidak memberikan hadiah apapun saat ulang tahun kamu 3 bulan yang lalu. Maaf karena Mas belum menjadi suami yang sempurna. Ini juga bukan benda yang Mas berikan untuk menebus semua itu. Mas cuma mau kamu memakainya karena Mas yakin ini akan cantik sekali kalau kamu yang memakainya. Lingga menyodorkan kotak beludru kecil berbentuk persegi panjang pada Safa. Apa ini Mas? Buka aja sayang, Mas harap kamu suka. Pinta Lingga yang akhirnya melepaskan tangan Safa. Kotak itu pun dibuka dengan perlahan oleh Safa. Matanya langsung terlihat berbinar ketika melihat isi di dalam kotak itu. Ini bagus sekali Mas. Safa terlihat begitu mengagumi kalung dengan liontin batu safir berwarna biru yang Lingga berikan itu. Liontin dari batuan mahal itu memang tidak begitu besar, namun tampak elegan dan begitu cantik, sesuai dengan selera Safa. Kamu suka? Safa mengangguk dengan matanya yang berbinar. Lingga pun tak bisa menahan senyumnya ketika melihat senyum di wajah istrinya. Mas pakaikan ya. Safa kembali mengangguk sebagai jawaban Lingga. Kapan Mas menyiapkan kalung ini? Bukannya baru tadi aku minta dinner sama Mas. Sebenarnya Mas sudah memesannya beberapa hari yang lalu, dan tadi Taufan bilang kalau kalungnya sudah dinatar ke kantor. Kebetulan kita mau dinner dan Mas rasa ini waktu yang tepat untuk memberikan kalung ini untuk kamu. Jelas Lingga sembari memakaikan kalung mahal berharga ratusan juta itu di leher Safa. Cantik. Puji Lingga ketika melihat kalung itu telah terpasang dengan sempurna di leher jenjang Safa. Safa hanya mampu tersipu malu karena pujian dari Lingga. Suaminya itu sekarang benar-benar pintar membuatnya salah tingkah. Ayo kita makan dulu. Mas tidak mau istri dan anak Mas kelaparan. Iya Mas. Mereka berdua terlihat menikmati makan malam dengan selingan obrolan ringan yang belum sempat mereka lakukan selama pernikahan mereka. Safa terlihat begitu bahagia dengan beberapa kali tertawa dengan lepas.
Lingga tentu saja sangat senang, karena melihat Safa yang kembali tertawa dan terlihat begitu sehat di saat tumor ganas bersarang di otaknya. "Mas, kita dan saya," ajak Safa dengan malu-malu. "Sesuai keinginan Tuan Putri." Lingga langsung berdiri dan mengulurkan tangannya untuk Safa. Dia senang Safa mah mengutarakan keinginannya seperti itu. Alunan musik mulai mengalun mengiringi kaki Lingga dan Safa yang bergerak ke kiri dan kanan sesuai naluri mereka. Tangan kanan Lingga memeluk pinggang Safa, kemudian tangan kirinya menggenggam tangan Safa. "Terima kasih sudah mengabulkan permintaanku, Mas. Ini hanya permintaan kecil kamu sayang. Tapi Mas juga bahagia melewati malam ini sama kamu." Lingga menyatukan keningnya dengan Safa. Kini kedua tangannya sama-sama melingkar di pinggang Safa, kemudian Safa melingkarkan tangannya pada bahu Lingga. "Aku juga bahagia, Mas. Aku tidak menyangka bisa melewati ini semua sama kamu. Dulu hati kamu terlihat begitu susah digapai, sekarang pun aku masih merasa seperti mimpi karena dicintai sama kamu, Mas. Ini bukan mimpi sayang. Mas benar-benar mencintaimu." Kap. Lingga mendaratkan sebuah kecupan manis di bibir Safa. "Tapi Mas, aku juga mau bilang terima kasih untuk semuanya. Mas sudah bantu Papa melunasi hutangnya sampai akhirnya Papa tidak jadi dituntut. Mas juga sudah membiayai pengobatan Papa sampai sembuh, bahkan Mas juga membiayai hidup Papa. Bukan hanya itu, meski aku ini hanya istri atas dasar kesepakatan, Mas selalu memenuhi kebutuhanku, Mas menafkahi aku dengan sangat layak. Masih banyak lagi kebaikan Mas yang membuatku sangat berterima kasih, terutama aku berterima kasih karena Mas sudah mengizinkan aku melahirkan anak setampan Kendra." Lingga justru terharu mendengar rentetan ucapan terima kasih dari istrinya itu. "Mas dulu melakukan itu karena Mas sadar kalau Mas tidak bisa memberikan cinta Mas sama kamu. Tapi jujur saja Mas bersyukur karena dulu Mas sudah melakukan semua itu. Karena kalau tidak, Mas akan semakin menyesal. Mas tidak bisa memberikan kamu cinta, setidaknya Mas tidak membuatmu sengsara dalam segala hal." Safa percaya kalau suaminya itu sebenarnya laki-laki yang baik. Pada saat itu, suaminya hanya terperosok ke dalam rasa kehilangan yang begitu dalam hingga membuat ego menguasai dirinya. "Apapun itu, aku berterima kasih padamu untuk semuanya, Mas." Safa menyandarkan kepalanya pada dada Lingga. Tangannya juga beralih memeluk pinggang Lingga. "Terima kasih sudah mencintaiku, Mas. Mas juga sama, terima kasih karena kamu sudah hadir dalam hidup Mas." Lingga mengecup pucuk kepala Safa. Tak ada lagi suara di antara mereka, namun Lingga merasakan pelukan Safa di pinggangnya semakin erat. Dia pun membalasnya dengan hal yang sama, memeluk Safa dengan erat sembari kakinya masih bergerak ke kiri dan kanan mengikuti musik yang masih menyala. Mereka beranda dengan Safa tetap dalam dekapan Lingga, hingga tangan Safa yang memeluk pinggang Lingga mulai terasa mengendur. Kaki Safa yang awalnya mengikuti langkah Lingga juga langsung berhenti. Tubuh Safa dalam dekapan Lingga terasa langkah dan hampir jatuh kalau saja Lingga tidak menahan pinggangnya. Lingga sadar apa yang terjadi saat ini. Dia berusaha untuk tidak panik dan hanya bisa mendekap istrinya dengan semakin erat dengan air mata yang mulai bercucuran di wajahnya. "Lingga, gimana Safa?" Tirta, Indra dan juga Novita langsung datang ke rumah sakit begitu mendapat kabar dari Lingga jika Safa tak sadarkan diri. "Belum tahu Pak, masih diperiksa dokter," jawab Lingga dengan lirih. Menjawab pertanyaan papa mertuanya. Tadi Lingga langsung buru-buru membawa Safa ke rumah sakit setelah Safa tak sadarkan diri saat berdansa dengannya. "Istriku Ma." Lingga beralih menatap mamanya dengan mata sembab dan memerah. Novita langsung memeluk putranya, Safa memang sedang berjuang di dalam sana. Tapi Lingga juga butuh sandaran saat ini. Putranya itu pasti sangatlah hancur saat ini. "Yang sabar Kak. Istrimu pasti kuat, kita harus terus berdoa untuk mereka berdua. Safa pasti sangat membutuhkan doa dari kita terutama kamu sebagai suaminya.
Tak ada lagi kata yang keluar dari bibir Lingga selain suara tangisan yang tergugu. Tak ada lagi Lingga yang garang dan juga dingin seperti dulu. Saat ini hanya ada Lingga yang begitu rapuh dan menangis di pelukan mamanya. Dia benar-benar sedang membutuhkan pelukan yang bisa sedikit saja menenangkan dirinya. Setelah cukup lama mereka menunggu, akhirnya Dokter Hesa keluar dari IGD. Dokter tampan itu segera mendekati Lingga yang kini terduduk di lantai dengan tatapan kosong. Benar-benar terlihat sangat memprihatinkan. Tuan Lingga. Lingga yang hanyut dalam lamunan langsung tersadar begitu mendengar suara Dokter Hesa. Dokter, bagaimana keadaan istri saya, Dok? Lingga berdiri menanti penjelasan dari Dokter Hesa. Nyonya Safa dalam keadaan koma. Dek. Jantung Lingga terasa berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya terasa lemas hingga tak mampu berpijak. Tubuhnya limbung ke belakang namun langsung ditahan oleh indera. Dokter Hesa sendiri selalu merasa sedih ketika harus menyampaikan kondisi pasiennya yang sedang dalam keadaan darurat. Putri saya koma, dokter. Tirta berharap salah mendengarnya. Meski sebenarnya telinganya masih bisa berfungsi dengan sangat normal. Kondisi tubuh Nyonya Safa sudah semakin melemah. Setelah ini saya akan bicara dengan dokter kandungan, dan mengambil langkah yang paling tepat untuk Nyonya Safa. Tapi saya mohon dengan Tuan Lingga dan juga keluarga, untuk mendukung apapun keputusan kami demi keselamatan Nyonya Safa. Saya juga meminta untuk tuan-tuan dan nyonya agar terus berdoa untuk keselamatan Nyonya Safa dan janinnya. Tolong selamatkan istri saya, dokter. Lakukan papsun asal istri dan anak saya selamat. Saya tidak sanggup kehilangannya, saya sangat mencintainya. Pinta Lingga dengan berubah air mata. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Tuan. Jawab Hesa. Dia sendiri merasa prihatin melihat Lingga. Andai dia ada di posisi Lingga, dia pasti merasakan hal yang sama. Dia juga tak akan sanggup kehilangan Naya, istri yang sangat dicintainya. Dia bisa melihat betapa Lingga mencintai istrinya, seperti dia yang sangat mencintai Naya. Bawa Lingga duduk dulu, Pak. Pinta Novita pada suaminya. Lingga saat ini terlihat seperti pria yang tak bernyawa. Hanya diam dengan tatapan mata kosong. Tanpa air mata dan tanpa suara. Dia benar-benar hanya terdiam sampai akhirnya Safa telah dipindahkan ke ruangan khusus sehingga Lingga bisa menemuinya. Masuklah lebih dulu. Tirta menepuk punggung menantunya. Dia juga sebenarnya ingin sekali melihat keadaan putrinya, namun dia memberikan kesempatan bagi Lingga terlebih dahulu. Dia juga sama hancurnya, tapi Lingga terlihat lebih hancur saat ini. Lingga berjalan dengan lesu masuk ke dalam ruangan Safa. Baru saja masuk, dia sudah disuguhi dengan pemandangan yang amat menyakitkan. Safa terbaring tak berdaya di atas ranjang dengan berbagai alat menempel pada tubuh lemahnya. Ingin sekali rasanya Lingga yang menggantikan Safa di sana. Tapi dia tak bisa apa-apa saat ini. Lingga semakin mendekat, air matanya kembali bercucuran seperti tadi. Dia tak bisa lagi menahan rasa sakit di dalam dadanya. Rasanya sungguh sesak dan terasa mencekik ketika menghadapi keadaan Safa saat ini. Bro. Lingga jatuh bersimpuh di samping Safa. Dia juga langsung menjatuhkan kepalanya di ranjang tepat di samping tangan Safa yang terpasang jarum infus. Tak ada kata apapun yang keluar dari bibir Lingga. Hanya punggungnya yang lebar dan kokoh itu bergetar dengan hebat. Dia menangis dengan tergugu, hingga suara isakan mulai terdengar darinya. Rasanya ingin berteriak untuk mengurangi rasa sakit di dalam dadanya, namun justru suara tangisannya yang keluar. Tadi pagi, Lingga mulai merasa senang karena melihat wajah cerah Safa. Senyum dari bibir semerah ceri juga terlihat menghiasi wajahnya yang cantik. Safa yang banyak bicara juga bercanda, bahkan mengajaknya untuk makan malam bersama, membuat Lingga mengira jika itu titik balik kesembuhan Safa. Namun Lingga tak tahu, jika jadinya akan seperti ini.
Safa yang membuatnya bahagia meski dalam waktu sangat singkat, juga kata terima kasih yang tadi Safa ucapkan berkali-kali, kini benar-benar membuat Lingga ketakutan setengah mati. Perasaan Lingga bisa menebak apa yang akan terjadi pada Safa jika mengingat tanda-tanda yang Safa lakukan tadi, tapi logika Lingga menolak. Dia tetap percaya jika istrinya akan sembuh, Safa akan bangun lagi. Mereka akan bahagia pada akhirnya nanti. Bersama-sama membesarkan anak mereka dengan merajut masa depan yang begitu indah. Hiks, hiks. Suara isakan itu kembali lolos dari bibir Lingga. Jangan tinggalkan Mas, sayang. Lirih Lingga di sela tangisnya. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap wajah damai Safa dalam lelap. Masih banyak yang ingin Mas lakukan sama kamu. Banyak sekali hal yang telah Mas lewatkan selama kita menikah. Mas masih ingin membahagiakan kamu. Mas ingin menebus kesalahan Mas yang terlalu banyak sama kamu. Lingga mengusap pipi Safa meski tak bisa sepenuhnya karena wajahnya terdapat alat bantu pernafasan yang terpasang di mulut Safa. Pria yang sedang hancur itu bicara dengan begitu lembut dan berusaha tersenyum meski air mata masih bercucuran di wajahnya. Lingga tak menyangka jika stok air matanya begitu banyak hingga tak bisa habis sejak tadi. Dia benar-benar menjadi pria cengeng yang begitu lembek ketika menghadapi Safa. Dia tampaknya sudah cinta mati dengan wanita yang ia beri julukan Cherry itu. Dulu saja saat bersama dengan Siva dan menghadapi Siva yang sedang dalam kondisi kritis, Lingga tak sehancur ini meski dia juga sempat terpuruk. Oh ya, satu lagi, Mas juga masih menunggu jawaban kamu. Mas mau dengar kalau kamu juga mencintai Mas. Mas sangat menantikan itu, sayang. Lingga mengecup punggung tangan Safa berkali-kali meski di sana terdapat jarum infus sebagai penopang kehidupan Safa saat ini. Kamu tidak boleh pergi kemanapun sebelum Mas tahu isi hati kamu dari mulut kamu sendiri. Lingga masih setia menunggu istrinya yang masih terlelap dengan begitu tenang. Lingga menganggap Safa seperti telah melepaskan segalanya dengan wajah yang tetap cerah meski dalam keadaan koma. Semua yang Safa lakukan sebelum jatuh koma juga seperti sengaja Safa lakukan untuk bersiap meninggalkannya. Tapi, Lingga tetap saja tak mau terima akan hal itu. Dia akan tetap mengusahakan Safa untuk sembuh. Saat ini pun dia sedang menunggu keputusan yang akan Dokter Hesa dan juga dokter kandungan ambil demi menyelamatkan Safa. Permisi Tuan. Dokter Hesa datang bersama dengan dokter kandungan ke ruangan Safa. Silahkan dokter. Bagaimana dokter, langkah apa yang akan dokter ambil untuk istri saya? Lingga menunggu jawaban dokter Hesa bersama dengan Tirta dan kedua orang tuanya. Tuan, kami sudah mendiskusikan untuk langkah terbaik bagi Nyonya Safa. Tapi semua langkah yang akan kami ambil tentu saja harus mendapatkan persetujuan dari Tuan selalu wali dari Nyonya Safa. Apa itu dokter? Apa yang harus mendapatkan persetujuan dari saya? Apa itu memiliki resiko yang besar untuk istri dan anak saya? Lingga tentu saja sudah paham jika semua yang akan dokter lakukan memiliki resiko yang tinggi, mau sehebat apapun dokter yang menangani Safa. Semua tindakan yang kami ambil tentu saja memiliki resiko yang tinggi. Namun kami selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk pasien kami. Maka dari itu, kami meminta persetujuan dari pihak keluarga terlebih dahulu, terutama Anda sebagai suami Nyonya Safa, dan kami sudah memutuskan untuk menjadwalkan operasi Nyonya Safa 2 hari lagi. Jadi, dengan berat hati, kami meminta Tuan Lingga untuk memilih mana yang harus kamu utamakan lebih dulu. Dek, pilihan yang sangat berat. Lingga sangat mencintai keduanya, dan harus dihadapkan dengan pilihan yang tidak bisa ia pilih salah satunya. Dia ingin serakah dan memilih keduanya. Tapi hal itu justru akan membuatnya kehilangan dua-duanya. Jika dia memilih Safa, janin di dalam kandungan itu adalah alasan Safa bertahan sampai sekarang, dan jika Lingga memilih anak mereka, dia sendiri tak sanggup hidup tanpa Safa. Kami tahu ini pilihan yang sangat berat,
Saya sendiri pun tidak bisa memilih antara istri atau anak saya andai saya dalam posisi Tuan Lingga. Tapi, keputusan yang Tuan ambil akan menentukan segalanya. Tuan bisa mempertahankan salah satunya atau kehilangan keduanya. Ucap Dr. Hesa lagi yang membuat perasaan Lingga semakin hancur sampai ke tulang-tulangnya. Ya Tuhan putriku. Tirta langsung terlihat lemas mendengarnya. Yang sabar Tir, putri kita pasti kuat. Indra menenangkan besannya itu. Tolong selamatkan istri saya dokter. Jawab Lingga tanpa harus mempertimbangkannya lagi. Dia sudah sangat yakin dengan keputusannya. Nak Lingga, lirih Tirta. Dia tak menyangka jika Lingga lebih memilih Safa padahal Lingga sangat mencintai anak-anaknya. Safa sangat berarti untukku Pak. Aku tidak mau kehilangannya. Jawab Lingga seperti meminta dukungan dari keluarganya itu. Kamu yakin nak? Tanya Indra. Iya Pak. Aku juga tidak mau Kendra kehilangan mamanya. Tapi bukan berarti aku. Lingga menunduk menyembunyikan air matanya. Dr. Hesa tersenyum dengan sangat tipis. Dia bahkan menepuk bahu Lingga yang terlihat memikul beban yang sangat berat saat ini. Saya tahu Tuan Lingga memilih Nyonya bukan karena Tuan tidak menginginkan janin yang masih begitu kecil itu. Tuan Lingga jangan pernah berpikir menjadi ayah yang jahat karena tidak memilih menyelamatkannya lebih dulu. Saya mengerti akan hal yang tak bisa dijelaskan itu. Terima kasih dokter. Ucap Lingga. Mereka sesama pria yang sangat menyayangi istrinya dan anaknya. Jadi mereka tahu memilih salah satu pasti sangat berat dan begitu menyiksa. Kami akan menyiapkan segalanya. Meski Tuan sudah memilih, untuk lebih mengutamakan Nyonya Safa, namun kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan keduanya. Terima kasih dokter, kami akan selalu berdoa untuk putri kami dan juga dokter yang akan berjuang di ruang operasi. Novita akhirnya bicara setelah tadi hanya bisa menangis mendengar ucapan dokter. Terima kasih banyak Nyonya. Sekarang, semua orang yang begitu menyayangi Safa hanya bisa berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Mereka bersujud dan meminta agar semua dipermudah. Mereka berharap jika Safa bisa kembali lagi ke sisi mereka. Tidak ada doa yang terlewatkan di setiap hembusan nafas mereka. Apapun memang mereka usahakan demi kesembuhan Safa, namun semua ada di tangan Tuhan. Jadi apapun itu, hanya doa yang bisa mereka andalkan saat ini. Hari berikutnya, kabar tentang Safa yang telah terbaring dalam keadaan koma telah menyebar ke seluruh keluarga Lingga. Tapi yang pertama kali datang adalah mamanya Juna dan tentunya bersama dengan Juna. Dokter itu sengaja mengajak mamanya agar Lingga tak mengusirnya dari sana mengingat hubungannya dengan Lingga belum membaik hingga saat ini. Lingga masih mencurigai dirinya yang ingin merebut Safa. Tante yakin Safa pasti kuat Kak. Dia ibu yang hebat, dia tidak mungkin menyerah dan meninggalkan kamu juga anak-anak kalian. Ujar Ana untuk menyemangati keponakannya itu. Terima kasih Tante. Tolong doakan istri dan anakku ya Tante. Itu pasti Kak. Doa Tante selalu menyertai kalian semua. Lingga hanya mengangguk untuk menanggapinya. Dia juga terlihat tidak mempedulikan Juna yang ada di ruangan itu. Dia tak ada lagi tenaga untuk berdebat atau apapun itu. Dia juga tak terlalu memikirkan tentang Juna dan Zahra lagi. Sekarang fokusnya hanya untuk Safa dan anak mereka saja. Juna yang sejak tadi berdiri tak jauh dari ranjang Safa hanya diam dengan kedua tangan yang ia masukkan ke dalam saku. Matanya terus tertuju pada wanita yang mengisi hatinya bertahun-tahun. Meski saat ini dia sedang mencoba untuk menghapus perasaannya, tapi jelas itu tak akan mudah. Dia juga sama hancurnya seperti Lingga yang takut akan kehilangan Safa. Tapi dia bisa apa selain berdoa untuk kesembuhan Safa. Dia berharap Safa sembuh dan bisa hidup bahagia meski bukan bersama dengan dirinya. Lingga berbalik ingin keluar dari ruangan itu, namun dia melihat seseorang yang mencurigakan mengintip dari celah pintu ruangan Safa. Seseorang dengan wajah ditutup menggunakan masker berwarna hitam dan juga topi yang senada.
Orang itu langsung menjauh dari pintu begitu melihat Juna yang ingin keluar dari sana. Juna pun tak ingin kecolongan, dia mengambil langkah lebar keluar dari ruangan Safa dan ingin mengejar orang mencurigakan itu. "Hei, berhenti di sana!" teriak Juna pada orang misterius itu. Namun satu hal yang pasti, orang itu terlihat seperti perempuan jika dilihat dari bentuk tubuhnya meski rambut dan kepalanya tertutup oleh topi dan juga hoodie berwarna hitam. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.